Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Siva Putri Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis dan kritik dalam penerjemahan teks diplomatik Arab Indonesia. Yang pertama-tama di sini ada teks sumber Arab. Wazir al-Kharijiyah al-Lubniyu ya'taziru an ziyara Iran wa yaktarihu liqa fid dawla muhadi. Ibtadara Wazir al-Kharijiyati al-Lubna Yusuf Raji al-yawma ar-rabi'a rasmiya an tadami talbiyati da'watin nazirati al-Iran Abbas Raji al-ziyarati taharon mutaharron badalan min dalika aqdan ijtima'in bainahuma fi dawlati tolitatin muhadiyatin wa doha roji fir risalati tahtiyatin roda ala daulatin takliha min Iraq anna al-ittidaro an qabuli al-ziyarah la yani rafda al-hiwarah ma'a Iran bal ya'udu ila ghaibiha al-zurufi al-mutawatiyah fil waqti ar-rahim duna an yuhaddida tabita hidadihi az-zuruf wal bayana ma'akad waziru Lubnani annahu munfatihun ala tasini al-alaqti la tunahiyani soddada ala an ayya intilaqatin jadidan bayanan bayuratin wat tahrin yajibu an taquma ala usulin wadihan tasmalu ihtiram al-siyadati al-wataniyati wal adama wal al-tadakhulu fi al-usuni al-dakhiliyah wala iltizama al-mutabaddila bil mayari allati taqumu ala tahtini bayani ad-duali kama aroba an istidabi biladihi libina ala qat'in banan ma'a Iraq tatasimu bil wudu wal ihtiram. Selanjutnya terjemahan yang akan dikritik. Menteri Luar Negeri Lebanon meminta maaf karena menolak kunjungan ke Iran dan mengusulkan pertemuan di negeri netral. Menteri Luar Negeri Lebanon Yusuf Raji secara resmi meminta maaf pada hari Rabu karena menolak undangan dari Menteri Luar Negeri Iran Abbas Ar-Rakchi untuk mengunjungi Teheran. Ia malah mengusulkan agar pertemuan diadakan di negara yang netral. Dalam tanggapan tertulis atas undangan Ar-Rakchi, Raji menjelaskan bahwa penolakannya bukan berarti penolakan terhadap dialog Iran, akan tetapi lebih disebabkan oleh ketidakkondisif yang menguntungkan saat ini, tanpa menyebutkan sifat dari kondisi tersebut, sambil menegaskan keterbukaannya untuk meningkatkan hubungan bilateral. Menteri Lebanon menegaskan bahwa setiap awal baru antar Beirut dan Teheran harus didasarkan pada fondasi yang jelas, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan nasional, tidak campur tangan dalam urusan internal, dan kepatuhan bersama terhadap standar yang mengatur hubungan antar negara. Ia juga mengatakan kesiapan negaranya untuk membangun konstrusif dengan Iran yang ditandai dengan transparan dan saling menghormati. Selanjutnya, interferensi struktural. Setelah peneliti menganalisis dan mengkritik teks terjemahan diplomasi Arab Indonesia ini, peneliti menemukan beberapa masalah, yaitu seperti di struktur kalimat yang terlalu literal, panjang, dan repetitif.
Contoh, pada kalimat ia malah mengusulkan agar pertemuan diadakan di negara ketiga yang netral. Kalimat ini terlalu berpengaruh koordinatif terhadap Arab, sehingga terjemahan ini terasa terlalu kaku dan kurang alami. Maka di sini peneliti merevisi menjadi ia mengusulkan pertemuan di negara ketiga yang netral. Selanjutnya, ejaan Puebi. Setelah peneliti menganalisis teks terjemahan diplomasi ini, peneliti merasa adanya kurang konsisten mengenai tanda baca dan kapitalisasi jabatan. Maka sebaiknya hasil terjemahan ini harus dikonsistenin dengan kaidah yang resmi. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai tanda baca dan kapitalisasi. Setelah peneliti menganalisis terjemahan ini, peneliti menemukan beberapa masalah, yaitu pada penggunaan tanda kutip yang tidak konsisten. Dan hal itu akan menimbulkan ambiguitas pada hasil terjemahan tersebut. Maka sebaiknya penggunaan tanda kutip atau tanda baca yang lainnya disesuaikan dengan Puebi yang ada. Selanjutnya, transliterasi. Bagi pembaca yang cukup awam, teks transliterasi ini akan menimbulkan kesulitan dalam membacanya. Maka, jika kita ingin memberikan transliterasi, maka kita harus menjelaskan mengenai simbol-simbol khusus yang akan dibaca oleh sang pembaca awam tersebut. Maka kita harus menambahkan penjelasan semantik sedikit sebelum adanya transliterasi. Selanjutnya kita akan membahas register. Register dalam penerjemahan menunjuk pada variasi bahasa yang digunakan sesuai dengan konteks komunikasi, baik formal maupun informal. Dalam teks diplomatik, register yang digunakan harus mencerminkan gaya resmi, netral, dan objektif agar pesan politik tidak kehilangan kreativitas. Contoh dalam hasil terjemahan yaitu Menteri Luar Negeri Lebanon meminta maaf karena menolak kunjungan ke Iran dan mengusulkan pertemuan di negara yang netral. Kalimat tersebut sudah menggunakan kalimat register formal, namun masih bercampur dengan gaya yang populer melalui penggunaan kata menolak. Kritiknya, kata tersebut lebih emosional dibandingkan istilah diplomatik seperti kata tidak memenuhi undangan. Selanjutnya, kesalahan makna. Kesalahan makna dalam penerjemahan sering terjadi ketika pesan dari bahasa sumber tidak tersampaikan secara tepat ke bahasa sasaran. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, konteks, atau pilihan kata yang tidak sesuai. Contoh, kondisi yang menguntungkan. Pada kalimat tersebut dapat menggeser makna diplomatik karena kalimat menguntungkan itu terlalu bernuansa ekonomis, sehingga kalimat menguntungkan itu bisa diganti dengan kalimat kata yang sesuai atau yang mendukung. Selanjutnya ada hasil revisi terjemahan. Setelah peneliti melakukan analisis, peneliti menemukan hasil terjemahan yang cukup bagus, yaitu Menteri Luar Negeri Lebanon menyampaikan permintaan maaf atas ketidakmampuan memenuhi undangan ke Iran, mengusulkan pertemuan di negeri netral. Menteri Luar Negeri Lebanon Yusuf Rozi pada hari Rabu secara resmi menyampaikan permintaan maaf atas ketidakmampuan memenuhi undangan dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk berkunjung ke Teheran. Sebagai gantinya, ia mengusulkan agar pertemuan dilakukan di negara ketiga yang bersifat netral. Dalam tanggapan tertulis atas undangan tersebut, Rozi menegaskan bahwa permintaan maafnya tidak berarti menolak dengan Iran, melainkan karena kondisi yang sesuai pada saat ini. Tanpa merinci sifat kondisi tersebut,
Ia juga menegaskan keterbukaan untuk meningkatkan hubungan bilateral antara Beirut dan Teheran, dengan menekankan bahwa setiap langkah baru harus didasarkan pada fondasi yang jelas, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan nasional, tidak melakukan investasi dalam urusan internal, serta kepatuhan bersama terhadap standar hubungan antar negara. Lebanon juga menyatakan kesiapan untuk membangun hubungan konstrusif dengan Iran, ditandai dengan transparansi dan saling menghormati. Selanjutnya, kesimpulan terhadap analisis ini yaitu adanya beberapa masalah utama pada interferensi struktural, kesalahan ejaan Puebi, tanda baca dan kapitalisasi, serta transliterasi. Struktur kalimat yang terlalu literal dari bahasa Arab membuat terjemahan awal terasa kaku, sehingga perlu dipecahkan menjadi kalimat yang lebih ringkas agar sesuai dengan sintaksis bahasa Indonesia. Selain itu, penggunaan tanda baca seperti koma harus diperhatikan lebih detail lagi. Kemudian, transliterasi teks Arab sudah cukup akurat secara fonetik. Namun, bagi pembaca yang awam masih sulit diakses karena penggunaan simbol khusus tersebut, sehingga perlu dilengkapi dengan penjelasan semantik agar makna tetap tersampaikan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.